Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Layak terima pujian. Memuji-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga bebanmu saat ini. Saat ini kita mau berhadapan dengan Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia Raja layak untuk dimuliakan. Bukan siapa kita, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk kita memuji Dia, menyembah Dia. Dia hadir di tempat ini. Mari kita sapa Dia. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Tuhan tahu isi kedalaman hati kita. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang indah bagi hidup kita. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang berbeban berat, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu ada. Untuk jemaat, mari kita nyanyikan satu buah lagu, Ku Bersyukur Bapa. Rancangan indah yang teramat luar biasa bagi hidup kita. Yakini dan percaya itu. Besar kasih setia Tuhan bagi hidup kita. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sadar atau tidak, Tuhan Yesus mengenal kita lebih dari diri kita sendiri. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Dia sudah mengenal kita. Dia tahu isi hati kita yang paling dalam. 2 kali aku terjatuh, 3 kali aku bangkit. Hidup selalu ada tantangan. Apa yang menjadi tantanganmu saat ini? Apa yang menjadi masalah kita saat ini? Kita bisa berkomunikasi sama Tuhan saat ini.
Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, sampaikan kepada Yesus. Karena bukan kuat gagah kita, bukan karena kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa maju tanpa Tuhan. Kita tidak bisa menghadapi masalah tanpa Tuhan. Karena kita akan lelah. Kita akan lelah. Tapi ketika kita maju bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada yang Tuhan sediakan yang terindah untuk kita. Karena kita mengandalkan Dia. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang setia untuk setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Bukan waktu kami Tuhan, tetapi Engkau Yesus. Engkau Tuhan sandaran. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Dan ku bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Padamu. Hanya satu yang kami andalkan, hanya Yesus yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya Gak ada yang lain Tuhan. Gak ada yang lain Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Tuhan pemulihku. Amin Tuhan. Kami tetap mengandalkan Allah kami. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia untuk setiap kami. Engkau Tuhan yang setia. Amin Tuhan. Curahlah Tuhan tempat ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Dari hati kita katakan satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang Ini kami Tuhan. Ini sepenuhnya hidup kami Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami percaya hanya Yesus kami. Amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita datang ke tempat ini. Pastinya kita sudah menyiapkan hati kita, kami yakini itu. Malam hari ini
Tuhan Yesus merendahkan dirinya di depan murid-muridnya dan membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah Raja. Tapi Tuhan mau datang ke dunia ini untuk merendahkan dirinya dan sama dengan kita semua. Untuk apa? Untuk melayani kita semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus adalah teladan bagi hidup kita orang percaya. Saat ini mungkin dalam hati kita masih ada perasaan amarah mungkin dengan saudara kita. Masih ada rasa dendam yang kita bawa ke tempat ini belum terselesaikan sebelumnya. Hari ini kita mau diajak bagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Kita mau memaafkan, kita mau mengampuni. Dalam keseharian kita, mungkin ada yang menjadi pengusaha yang memiliki banyak karyawan. Mungkin di kantor ada yang menduduki suatu jabatan yang tinggi, yang memiliki bawahan. Coba tanya hati kita. Sudahkah kita melayani seperti Tuhan Yesus melayani kita semua? Mungkin selama ini kita menerima pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tapi sudahkah kita melayani, melakukan tugas pelayanan itu dengan sungguh-sungguh? Tuhan mau kita hadir, datang ke tempat ini untuk dilayani Tuhan. Tuhan datang ke tempat ini untuk melayani kita semua anak-anak Tuhan. Dari sebagian yang kita punya, apakah selama ini kita sudah mau ikhlas untuk berbagi dengan orang sekitar kita? Tuhan, ampuni kami. Mari kita menyanyikan satu buah lagu, Maukah Kau Jadi Roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh? Katakan mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kita semua. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani Tuhan, kita katakan melayani. Melayani
untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Mari katakan, kita siap mengampuni untuk orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di surga, Engkau sungguh baik memperkenankan kami merenungkan kembali pelayanan Tuhan. Utamanya malam hari ini di saat kami boleh merayakan Kamis Putih, di mana Tuhan menyambut kematian dalam perjamuan malam terakhir, dalam keteladanan Engkau melayani. Dan pada malam hari ini kami diingatkan kembali akan hal itu di saat kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menuntun kami, menerangi pikiran kami, hati, jiwa, dan seluruh kehidupan kami, untuk boleh meresapi kebenaran Tuhan, menghidupinya, dan juga melakukannya sebagaimana Tuhan menghendakinya. Dan kami yakinkan kami siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi perenungan Passion Kamis Putih kita pada malam hari ini. Dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon Iskariot untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Mejojua. Saya bersyukur Pendeta Frankie Napitupulu, ini kedua kali saya berada di gereja ini. Dan lebih bersyukur lagi kita bersama-sama dalam perenungan malam terakhir. Ketika Tuhan Yesus esok akan menerima penderitaan melalui salib dan kematiannya. Makna teologi Kamis Putih itu berpusat pada perayaan perjamuan terakhir, the Last Supper. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya sebelum esok dia disalibkan. Dan peristiwa itu juga adalah waktu untuk mengenang tindakan Yesus dalam mencuci kaki para muridnya sebagai contoh pelayanan dan kasih sayang tanpa syarat. Kasih sayang tanpa syarat. Serta mengenang penyampaian perintah baru untuk saling mengasihi. Percayalah, perintah Yesus hanya satu, saling mengasihilah. Perayaan ini juga mengukuhkan makna berkat, pengucapan syukur dan pendamaian, serta menjadi panggilan untuk mengikut teladan Yesus Kristus dalam pelayanan dan pengorbanan. Dua teladan Yesus, pelayanan dan pengorbanan. Maka ingatlah saudaraku, ini bukan sekadar tindakan kerendahan hati, tetapi juga teladan kasih dan pelayanan sejati. Itulah Kamis Putih ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk memaknai ini dengan topik besar, Yesus memberi teladan. Yesus memberi teladan berdasarkan Injil Yohanes tadi tentang peristiwa the Last Supper itu, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan kita renungkan malam hari ini. Yang pertama, Yesus tahu bahwa saatnya sudah dekat. Yesus tahu tetapi tetap melayani. Yesus tahu bahwa saatnya sudah dekat. Dia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Dia tahu bahwa seluruh kuasa telah diberikan kepadanya. Namun, alih-alih menunjukkan kuasa dengan cara dunia, Yesus justru memilih membasuh kaki murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah, Yesus tidak terfokus pada posisi atau otoritas, tetapi pada misi, kasih, dan pelayanan. Pertanyaan besarnya pada malam hari ini, apakah kita tetap mau melayani meski kita merasa punya kuasa lebih? Atau bahkan, masihkah engkau melayani meskipun pelayanan ini justru membuat kamu tersakiti? Apakah engkau mau tetap melayani meskipun engkau tahu bahwa orang itu akan menyakitimu? Masihkah engkau melayani meskipun engkau punya otoritas, tetapi kuasa yang kau miliki tidak akan kau gunakan untuk memukul dia yang menyakiti hatimu? Ini pertanyaan besar untuk kita renungkan. Bahwa pelayanan tidak terfokus pada posisi atau otoritas. Jika seorang ayah menancapkan dirinya sebagai orang yang punya otoritas di tengah-tengah keluarganya sebagai ayah, saya pastikan dia bukan ayah yang baik. Kalau kau memerintah anakmu dengan berkata, turutlah kepadaku, aku ayahmu. Ya kamu memang ayahnya, yang bilang kau mamanya siapa? Sudah pasti laki-laki itu ayahnya. Tapi jika hari ini seorang pemimpin memerintah karena dia adalah pemimpin,
maka dia bukan pemimpin yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kau lakukan jika yang kiri kananmu itu menyakiti hatimu hari ini? Masihkah engkau melayaninya? Jangan cepat-cepat menjawab. Ini tidak mudah. Ayolah. Ini hendak mengatakan meneladani Yesus bukan perkara mudah. Sehingga saya selalu mengatakan menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Tidak akan pernah mudah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus tahu, tetap Yesus tetap melayani. Itu yang pertama. Meskipun kamu tahu apa konsekuensinya, masihkah engkau tetap melayani? Renungkan itu dalam hatimu. Yang kedua, pelayanan yang merendahkan diri. Membasuh kaki adalah pekerjaan budak. Tapi Yesus melakukannya dengan sukarela. Bahkan saat Petrus menolak, Yesus berkata, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Apa teladannya? Pelayanan bukan soal kemuliaan atau penghargaan, tapi tentang kerelaan untuk merendahkan diri demi kebaikan orang lain. Itu teladannya. Saudara kenal ceret? Kettle? Ceret? Tahu ya? Semua tahu ceret. Apa yang menarik dari ceret? Pernah lihat? Enggak lah. Apa yang menarik dari ceret itu? Kalau begitu, ini pertanyaan. Kan? Terbiasa ceret kita lihat, tapi kita tidak tahu ada yang unik dari ceret. Tangkai dan saluran airnya sama tingginya. Sama? Sama. Apa fungsi ceret? Ya, menampung air dan menuangkannya ke gelas. Pertanyaannya, apakah air itu keluar sendiri? Bagaimanakah air bisa masuk ke gelas itu melalui ceret itu? Mesti dituangkan. Jika tidak dituangkan, ceret itu tidak berfungsi. Maka saya mau katakan, firman Tuhan mau mengatakan bahwa jika engkau mau berfungsi, caranya cuma satu, rendahkan hatimu. Kalau mau berguna di keluargamu, wahai bapak, rendahkan hatimu. Kalau mau berguna di tengah-tengah keluargamu, wahai ibu, rendahkan hatimu. Wahai anak, rendahkan hatimu. Percayalah, kerendahan hati tidak akan membuatmu rugi, tapi justru akan mengalirkan manfaat bagi kehidupanmu. Jangan sombong-sombongan. Sebab Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Jangankan Tuhan, orang sombong pun tidak suka dengan sesama orang sombong. Setuju? Iya, jawablah wahai orang sombong. Saya pernah lihat ibu-ibu, dalam penderitaan pun dia saing-saingan. Ibu, apa? Saya baru operasi, 2 jahitan. Langsung datang ibu yang di sana. Belum seberapa 4 jahitan. Teriak di sana, belum seberapa 6 jahitan. Teriak di belakang, belum seberapa jahitan kalian. Semua badanku sudah dijahit katanya. Dalam penderitaan kita sombong-sombongan. Percayalah, sombong tidak akan pernah membuatmu berguna. Meskipun di kampung kami, orang sombong itu berguna. Kalau pembangunan gereja, kami biasanya ada lelang. Kami kumpulkanlah orang-orang sombong. Tapi kaya, udah sombong, miskin lagi, ngapain ada di situ? Sombong, kaya. Kita lelanglah lapet. Tahu lapet ya? Modal lapet hanya 1.000. Percayalah, endingnya ini 1 lapet bisa 1 juta. Lapet 1, langsung teriak di sana. 100.000. Langsung ngomong yang di sana. 100.000 kecil. 500.000. Langsung di sana. Masa dia bisa? Aku bisa. 700.000. Sampai di sana. Nggak bisa 1 juta. 1, 2, 3, 1 juta. Lapet modalnya 1.500. 1 juta itu. Hanya gara-gara memberdayakan orang sombong sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau mau mengumpulkan uang di gereja ini, kumpulkanlah orang-orang sombong. Tapi catatannya harus
Pelayanan bukan soal kemuliaan atau penghargaan, tapi soal kerelaan untuk merendahkan diri. Kita terkadang merasa I will serve you. Aku akan melayanimu. Aduh, giliran gereja lupa mewartakan kau ulang tahun, pindah agama kau langsung. Pelayanan. Kita bicara pelayanan. Kita bicara teladan Yesus. Yang berikutnya, Yesus berkata, aku telah memberikan teladan bagimu. Setelah Yesus membasuh kaki mereka, Yesus berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus memanggil kita itu untuk bukan hanya tahu firman-Nya. Kalau soal firman saya lebih tahu, Anda mungkin lebih tahu juga dari saya. Siapapun bisa tahu firman Tuhan. Tetapi menjadi orang yang dipanggil Tuhan dalam pelayanan bukan tentang tahu firman, tetapi tentang hidup seperti Yesus. Itulah Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sehingga Yesus itu adalah the way of life. Jalan hidup yang akan menghantarmu kepada Bapa. Itu kenapa Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya jika engkau mau sampai kepada Bapa, pastikan pelayananmu sama seperti pelayanan Yesus. Saya curiga, justru kita orang-orang yang tahu Yesus, tahu firman, tidak akan sampai ke surga karena gagal mengimitasi Kristus. Saya besar di kampung, kecil besar di kampung. Di kampung kami itu ada loket ALS. Tahu ALS? Antar Lintas Sumatera. Ada loket di situ. Ada satu orang di situ mandor, agen. Setiap hari dia berkata, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Ribuan orang berangkat ke Jakarta dia buat. Kupastikan si mandor ini gak pernah sampai ke Jakarta. Itu kenapa Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru memanggil namaku akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini, maka kuncinya, jadilah pelayan bagi sesama dengan kasih dan kerendahan hati. Satu keteladanan mengalahkan sejuta nasihat, Bapak Ibu. Satu keteladanan mengalahkan 1 juta nasihat. Maka jangan heran orang tua, anak-anakmu mungkin tidak mendengarkan kamu, tapi saya pastikan dia meniru kelakuanmu. Pasti itu. Maka hati-hati bertindak. Hati-hati. Mungkin saudara sudah pernah mendengar, ada seorang anak menemui pendeta. Pak pendeta, tolong berdoa, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Kamu? Bukan, kucing saya. Aduh, pendeta ngomong, ini kucing kok ngapain didoakan. Tapi sudahlah, dia gak mau menyakiti hati anak ini. Dia katakan, wahai engkau kucing, kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Amin. 2 minggu kemudian kucing itu sembuh. Si anak mau datang ke pendeta bilang terima kasih. Ternyata pendetanya lagi sakit. Terus dia tanya kepada pendeta itu, oh Pak pendeta sakit? Iya aku sakit, mau Pak pendeta saya doakan? Oh ya doakan saya nak. Wahai Pak pendeta, kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Amin. Hati-hati. Karena poin penting dari kekristenan adalah keteladanan. Bukan jutaan kata-kata yang berkata Kristus, Kristus, dan Kristus. Coba kita lihat warna kekristenan kita mulai turun sekarang. Kenapa? Jutaan orang memuji Tuhan melalui KKR, ibadah, dan seterusnya. Tapi ingat, makin sedikit orang yang mau meneladani Tuhan. Seandainya listrik ini, AC ini mati tiba-tiba, kepanasan kita semua. Marah sama majelis. Persembahan kami kemana? Kekristenan yang terfasilitasi membuat kita menjadi kekristenan yang manja. Gagal kita meniru Yesus. Aku telah memberikan teladan kepadamu. Maka saudara-saudara, teladan apa? Besok Yesus akan disalib di Golgota. Akan ada 7 perkataan Yesus disalib. Maka ketika kita mendengarkan 7 perkataan Yesus disalib, maka demikianlah seperti semestinya kita meneladani Yesus menjawab setiap penderitaan yang kau alami dalam hidupmu.
Salah satu contoh, jika orang lain menyakitimu, katakanlah, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa itu artinya? Terkadang kau harus menganggap rasa sakit yang kau terima dari orang itu muncul dari kebodohannya. Apa yang Bapak alami kalau ada orang gila ngatain Bapak gila? Ada orang gila bilang, gila, orang gila katanya. Marah Ibu. Kenapa? Bagaimana rasanya dikatain gila sama orang gila? Yakin biasa saja. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat. Dan seterusnya sampai kita meregang nyawa pun, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Besok kita akan lihat itu. Bahwa Via Dolorosa puncaknya adalah apa yang kita lakukan ketika kita terpaku dalam salib Kristus itu. Yang berikutnya, teladan yang mengubah hati. Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya, tahu betul, dan itu dicatat tadi dalam Injil itu. Tetapi Yesus tetap membasuh kakinya. Ini adalah kasih yang menembus batas pengkhianatan. Maka apa keteladanannya? Teladan Yesus adalah kasih yang tidak tergantung pada perilaku orang lain, tapi berasal dari karakter Allah sendiri. Maka ingatlah saudara, kasihmu jangan ditentukan sikap orang lain, tapi ditentukan karakter Allah yang tinggal di dalam kita. Percayalah. Maka jangan kebaikanmu ditentukan cara orang lain berelasi dengan kamu. Jangan sikap kasihmu ditentukan oleh sikap orang lain yang membenci ke kamu. Gagal kita meneladan dan mengubah hati kita. Kenapa Yesus membasuh kaki Yudas? Harapannya dia berubah, meskipun endingnya dia bunuh diri. Maka kalau ada anakmu yang menyakitimu, mengkhianatimu, tetaplah engkau berbuat baik kepada dia. Maka jika kebaikanmu tanpa batas, percayalah jika Tuhan mau, dia akan mengubah anakmu itu. Saya pernah bincang-bincang di PA, kalau di HKBP itu ada namanya Inahanna. Inahanna itu persekutuan ibu-ibu janda. Kalau di BKP apa itu? Naomi. Naomi udah janda? Oh ya, kalau kami si Hanna yang janda. Kalau di sini si Naomi. Diskusilah kami. Kemudian dia curhat, Pak Pendeta, anakku, udahlah kata dia. Loh kenapa? Saya mau berhenti berbuat baik. Loh kenapa? Saya berbuat baik ke dia, dia malah makin menjadi-jadi kelakuannya. Sudah kau doakan? Sudah saya doakan. Tidak ada lagi gunanya, gak akan berubah itu. Gimana Pak Pendeta? Tetaplah baik Ibu, tetap doakan. Kenapa? Pasti berubah itu anakmu itu. Enggak. Udah puluh tahun aku tak mau berubah. Berubah itu, yakinlah Ibu, berubah itu, aku bilang. Terus dia bilang, kapan katanya? Diam saya. Lah kapan, mana saya tahu kapan? Saya kan memimpin PA saja di situ. Kapan katanya? Saya nggak tahu. Terus saya tanya ke si ibu. Ibu, tolong dijawab ya. Kamu mau anakmu berubah baik atau kamu mau melihat anakmu berubah baik? Kalau saya tanya itu ke ibu, kamu mau anakmu berubah baik atau kamu mau melihat anakmu berubah baik? Berarti dirimu yang kau pikirkan, bukan anakmu itu. Jika kamu mau melihat anakmu berubah, sesungguhnya yang kau pikirkan adalah dirimu. Senanglah hatimu, hilanglah malumu, dipuji oranglah kau, panjang umurlah kau. Tapi jika kau menginginkan anakmu berubah, hidup atau mati kau akan tetap baik kepada dia. Karena suatu saat dia akan berubah baik meskipun engkau sudah mati. Bukankah seperti itu? Dan begitulah cara kita meneladannya. Anda mau gebukin batu padas dengan palu, dengan sekencang-kencangnya, percayalah tanganmu bisa hancur. Tapi pernahkah Bapak Ibu lihat, begitu ada batu yang berlubang, konstan lubangnya sampai ke dalam, dan kita nggak pernah tahu itu kenapa? Itu karena air
yang menetes dalam jangka panjang akhirnya bisa melubangi itu batu yang keras. Percayalah. Percayalah kan itu. Maka Bapak Ibu, teladan Yesus adalah kasih yang tidak tergantung pada perilaku orang lain. Jangan biarkan perilakumu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jangan. Jangan biarkan kasihmu hancur karena kebencian orang lain. Itulah teladannya. Maka saudara-saudara, itulah keteladanannya. Maka menghidupi teladan Kristus dalam masa Pasion di Kamis Putih ini, mari kita merenung apakah hidup kita mencerminkan teladan Yesus. Apakah kita rela melayani, mengampuni, mengasihi, bahkan saat itu menyakitkan atau merugikan kita. Yesus telah memberi teladan. Sekarang giliran kita untuk mengikutinya. Ingat, jikapun engkau menderita karena itu, tolong diingat. Jikapun engkau menderita karena itu, ingatlah penderitaan yang kau alami belum seberapa dibandingkan penderitaan Kristus untuk menyelamatkan engkau. Maka jika hari ini engkau menderita, katakanlah penderitaan yang ku alami tidak seberapa dibandingkan penderitaan Kristus untuk menyelamatkanku. Selamat menghidupi keteladanan Tuhan Yesus. Yesus memberi teladan, maka hiduplah dalam keteladanan itu. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi teladan bagi kami. Dalam masa terakhir Pasion kami di Kamis Putih ini, kami dibekali dengan keteladanan itu. Kami sadar kami lemah. Kami sadar kami tidak mampu. Kami sadar kami terbatas. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sehingga kami semuanya memenangkan kehidupan kami dengan meladani Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menang itu. Tuhan kami, perkenankan kami merenung. Perkenankan kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk menderaskan firman ini menjadi pembelajaran hidup bagi kami. Meskipun derita menerpa kami, tapi kami akan meraih hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Mampukan kami esok hari untuk merenungi Via Dolorosa. Bahkan dalam kematian Kristus ada kehidupan. Dan kehidupan itulah yang akan kami jalankan dalam kemenangan sejati bersama dengan Kristus. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita renungkan bersama apa respon kita atas firman Tuhan malam hari ini. Apakah kita mau menjadi teladan? Apakah kita mau menjadi imitasinya Tuhan? Menjadi teladan selama kita di dunia ini. Merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita dalam melayani. Mengasihi Tuhan, bahkan mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Apa respon kita? Jangan sia-siakan teladan Tuhan. Bahkan Tuhan tahu ketika salah satu muridnya akan mengkhianati dia. Dia tidak menolak perintah Bapa. Bahkan dia mau membasuh kaki Yudas. Dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Mari kita respon firman Tuhan. Aku mau menjadi roti yang terpecah bagimu Tuhan. Kita nyanyikan dari dalam hati kita.
Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Kita katakan dalam hati kita, dari hati kita paling dalam, Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, terkadang kami gak mampu. Kami gak mampu untuk melihat orang yang sudah jahat kepada kami. Kami gak mampu untuk mengampuni Tuhan. Kami gak mampu untuk mengasihi Tuhan. Orang tersebut sudah menyakiti hatiku Tuhan. Sudah sangat sakit hatiku terhadap dia. Berikan kami kekuatan Yesus, untuk kami mengampuni, saling mengasihi dengan sesama kami. Bahkan di keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Kami terlalu sombong untuk kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami terlalu sombong bahwa kami kuat, tidak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi orang yang rendah hati untuk mengasihi sesama kami. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Ibas Tuhan aku megegeh. Ibas Tuhan aku megegeh, Tuhan aku pujikan, Tuhan menjadi gegehku. Ibas ialit kesenangan, ibas ialit kesenangan. Ibas Tuhan aku megegeh, Tuhan aku pujikan, Tuhan menjadi gegehku. Ibas ialit kesenangan, ibas ialit kesenangan. Ibas Tuhan aku megegeh. Ibas Tuhan Dengan iman kita katakan, kami kuat Tuhan. Tuhan aku pujikan, Tuhan menjadi gegehku. Ibas ialit kesenangan, ibas ialit kesenangan. Amin. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan.
Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus, dan inilah saatnya kita memberikan ucapan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi. Sekedang geluhku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami
Terima kasih Tuhan, Kau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, memelihara kami dalam segala hal yang boleh kami hidupi, bahkan dalam rasa sakit, kedukaan, dan juga Tuhan dalam segala hal yang melemahkan hidup kami. Kasih Tuhan yang memelihara kami. Dan ketika kami merasakan itu, kami bersyukur dan kami mempersembahkan apa yang patut kami yakinkan, kami persaksikan sebagai perbuatan baik Tuhan dalam hidup kami, yang kami kumpulkan melalui persembahan kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, Tuhan berkenan untuk mengurapi persembahan ini. Dan kami percaya Tuhan menerimanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Tuhan boleh bersuka cita ketika mempersaksikan, menyaksikan dan menerima betapa kami sungguh-sungguh dalam ketulusan hati mempersembahkan hidup kami bagi-Mu ya Allah. Ajari kami Tuhan untuk selalu mensyukuri segala hal dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Allah, sebagai kesaksian hidup kami bahwa segala yang terbaik menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Percayakan segala hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami menjadi cara kami menjalani kehidupan ini dalam kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan dalam surga-Mu kelak. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini dalam ibadah Kamis Putih kami, keseluruhan kami yang Kau persekutukan Tuhan di GBKP Runggun Klender ini Tuhan, kami tahu betapa kami ada dari segala hidup kami yang berbeda-beda. Kau tahu Tuhan, kami hadir dari segala pergumulan kami yang beraneka ragam. Tapi kami tahu Engkau memandang kami, Engkau merangkul kami, Engkau merengkuh kehidupan kami Tuhan. Sehingga siapapun kami yang ada di tempat ini, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan. Sehingga kami boleh merenungkan kembali betapa keteladanan Tuhan akan menjadi cara kami untuk menjalani hidup ini. Terberkatilah keseluruhan anak-anak-Mu yang Kau persekutukan di gereja ini Tuhan. Dari anak-anak hingga lansia, keseluruhan hidup itu sama harganya di mata Tuhan. Mampukan kami dengan segala keterbatasan kami untuk hidup meneladan kasih Tuhan, untuk merendahkan hati, saling melayani, saling mengasihi di tengah-tengah hidup ini, sebagaimana perintah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jikalaupun hari ini dalam rangkaian perayaan Prapaskah, Jumat Agung dan keseluruhan hingga Paskah nantinya, gereja ini tetap terberkati. Kami percaya seluruh pelayan-Mu yang Kau utus untuk melayani Tuhan di gereja ini, bahkan panitia pelaksana dari perayaan Paskah ini, Tuhan urapi, Tuhan kuatkan, dan seluruh rangkaian-rangkaian perayaan ini untuk mensyukuri penyelamatan yang Tuhan lakukan hingga kemenangannya akan menjadi perayaan yang sungguh-sungguh membangkitkan semangat seluruh anak-anak Tuhan di gereja ini Tuhan, sehingga apapun bentuk kehidupannya tetap disandarkan untuk melihat betapa Tuhan yang menderita adalah Tuhan yang bangkit, dan juga Tuhan yang beroleh kemenangan, sebagaimana kami juga bangkit dalam hidup kami dan kami juga beroleh kemenangan bersama dengan Kristus. Berkati seluruh pelayan Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati pendeta, majelis, juga penatua, diaken, dan keseluruhan pelayan-pelayan kategori, komisi, dan seterusnya yang juga bersehati untuk melayani Tuhan melalui gereja ini. Kami percaya Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, pelayan Tuhan adalah pelayan yang Kau kuatkan, Kau sertai kehidupannya dimanapun mereka berada. Keseluruhan kehidupan dari jemaat Tuhan, kehidupan seluruhan Tuhan, baik dalam masa pertumbuhan perkembangan, sekolah, dan juga cita-cita raihan, pekerjaan, pasangan hidup, dan juga dambaan akan keturunan, dambaan-dambaan lainnya dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ketika semuanya diperhadapkan dalam penderitaan Tuhan, semuanya akan menyadari, dan keseluruhannya juga Tuhan akan memandang penderitaan itu menjadi jalan menuju kebahagiaan kekal dalam kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memulihkan yang sakit, juga menghiburkan yang berduka, menguatkan yang lemah, dan juga Tuhan, Engkau yang menyertai orang yang bersuka cita agar tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga dalam sukacitanya selalu merendahkan hati sebagai orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayanan ini, kami serahkan keseluruhan hidup kami serahkan seluruh gereja Tuhan dimanapun, kami serahkan orang-orang yang percaya Tuhan dimanapun. Keesokan hari kami akan merayakan Jumat Agung,
untuk merenungkan kematian-Mu, untuk merenungkan penderitaanmu, sehingga kami akan meyakinkan betapa berharganya hidup kami bagimu ya Tuhan, dan kami berkomitmen untuk hidup di dalam penderitaan sekalipun dalam Kristus, dalam kekekalan kelak kami menjadi orang-orang yang dimenangkan. Sertai pemerintah kami, sertai bangsa dan negara ini, sertai orang-orang yang berbeda-beda dengan kami Tuhan, sertai keseluruhan dunia ini, sehingga bersama-sama dimenangkan dalam kasih setia Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menerima ibadah kami malam hari ini sebagai persembahan yang hidup, dupa yang harum bagimu ya Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Kami undang semua diri. Kita nyanyikan Saya Mau Ikut Yesus. Marilah kita bersama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Di penghujung ibadah kita, mari kita renungkan firman Tuhan yang telah kita terima. Kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Silakan duduk. Undur kita Rina. Ya, shalom. Shalom. Ya, terima kasih untuk kehadiran jemaat semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Frankie Napitipulu yang sudah bersedia untuk memberitakan firman Tuhan kepada kami semua hari ini. Ya, meriah dong Kurta? Ya, mantap, luar biasa. Besok kita akan beribadah kembali, ibadah Jumat Agung. Reh kita lebih enterem asangken berngenda. Jadi sekarang kami undang kita serayan Tuhan kam Klube Krina. Sebelum kita bersalam-salaman kam Krina serayan Tuhan, iundang kami kam Krina Klube, Pendeta, Pertua Emeritus, Pertua Diaken. Sebelum kita bersalam-salaman, kita mau angkat satu pujian. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, gereja ini, kita mau nyanyi lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Yuk semua jemaat bangkit berdiri. Belum bersalam-salaman ke serayan ya, masih bernyanyi di tempat. Yuk semua jemaat kami undang bangkit berdiri.